Shalom saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada awal pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma 1 ayat 20, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Mamuka siana dijadihon tanoon debata, anggo akka pangalaho ni debata nasutaridai, imabakoha debataan, dot haguguan nia, namanoktongi angguita kasdut dia tarastusi jolma, marhideite sudena nitokpanai. Jadi nada tarbain jolmaibe marsidalian harani naso marbinoto. Dalam bahasa Indonesia, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Roma, maka kita akan teringat bahwa tulisan ini ditujukan kepada orang Roma. Orang Roma yang memiliki pemahaman filsafat yang begitu tinggi, yang mempertanyakan tentang bagaimana kuasa Allah. Sehingga dalam hal itu, maka jelaslah Paulus menerangkan bahwa Allah itu bisa diimani, dan iman itu adalah merupakan sesuatu tuntunan kepada Yesus Kristus, dan ketika kita dituntun olehnya, maka oleh karena iman orang beroleh keselamatan. Bagaimana kita memahami Allah? Kalau kita melihat kepada pemahaman yang dilontarkan dalam kitab Roma ini, maka jelas bahwa Trisola atau oleh karena firman, oleh karena kasih karunia, oleh karena anak, dan oleh karena alam, kita menjadi mengenal Allah. Oleh karena apa yang sudah dilakukan Allah, di sanalah pengenalan kita kepada Allah. Saudara terkasih, kita mengenal Allah selain daripada firman, kita juga bisa mengenal Allah melalui ciptaannya. Karena dengan ciptaan itu, kita menjadi mengenal betapa besarnya, dahsyatnya Allah. Saudara terkasih, itulah yang dilontarkan pada ayat ini. Mungkin kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, namun dari ciptaan Allah itu, maka kita akan mengenal Allah. Bisa kita melihat bagaimana pohon tumbuh tanpa dirawat dan dipelihara oleh manusia, dia bertumbuh dengan baik. Dan kita bisa juga melihat bagaimana musim terjadi, dari musim hujan menjadi musim kemarau, dan munculnya berbagai musim-musim yang terjadi dalam dunia ini. Ada 4 musim, namun dalam musim itu tidak pernah menjadi sebuah ketidakbaikan bagi manusia, bahkan menjadi sebuah keadaan yang begitu baik, menjadikan sebuah sukacita bagi seluruh makhluk hidup. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita merenungkan segala ciptaan Allah ini, maka kita akan menjadi mengenal Allah yang tidak bisa diukur itu. Akan ada prediksi, akan ada perakiraan, dan ada juga akan keadaan-keadaan yang jauh ke depan diduga oleh orang lain, namun belum tentu merupakan sebuah kepastian. Yang pasti, apa yang diciptakan Allah itu dipelihara dan dijaga oleh Allah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kali ini, ketika kita tidak melihat Allah, namun kita akan memahami Allah melalui ciptaan itu, maka kita bisa berteologi, memahami Allah daripada apa yang terjadi. Saudara terkasih, melalui firman ini kita mau diingatkan, lihatlah sekelilingmu, pahamilah keadaan itu, dan lihatlah Allah yang berbicara melalui apa yang ada di sekitarmu. Karena dengan demikian kita akan menjadi memiliki sensitivitas ataupun pengenalan yang lebih kuat terhadap Allah di dalam kehidupan kita. Bila firman ini menjadi penuntun bagi hidup kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah mengingatkan kami bahwa kami bisa mengenal Allah melalui ciptaan. Biarlah kehidupan kami semakin mengenal Allah melalui apa yang ada kami lihat, kami rasakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu setia di dalam firman-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.